Jadi kemarin teman ngobrol semua kita dapetin kabar kalau ada Putra Sosial Sumatera Utara 2021 ya Bang Sultan ya? Iya bang. Nah, jadi kemarin itu ada perwakilan dari Padang Sidimpuan, dikirimin lah dan berangkatlah Bang Sultan. Jadi kita nih mau belajar nih sama Bang Sultannya. Gimana sih Bang ceritanya kemarin sehingga Abang bisa jadi Putra Sosial Sumatera Utara 2021 Bang? Itu berawal dari saya mengikuti ajang yang namanya Putra Putri Sumatera Utara yang kita bisa Ya. lihat cek langsung di Instagramnya itu kan ada website pendaftaran tuh. Tiap tahunnya itu Aha. dibuka dan ini tahun kedua dibukanya Putra Putri Sumatera Utara. Iya. Jadi Jadi baru kedua ya Bang di ya PPSU-nya ada. iya baru kedua bang. Tahun semalam itu tahun pertama di tahun 2020. Gimana tuh Bang prosesnya sehingga Abang bisa jadi nih terpilih menjadi Putra Sosial? Pasti ada ini dong, ada cerita-ceritanya dong, keseruannya di sana. Ceritanya kayak Gak gini apa-apa. seperti ini. Awalnya itu kan yang dikejar ini ada lima gelar. Ada Mhm. Putra Pesona, ada Wisata, ada Kopi, ada Taruna, dan yang terakhir ada Mister Tourism Sumatera Utara. Tapi di luar yang lima gelar ini ada beberapa gelar lagi seperti Putra Saya Sosial, ada Best Voting, ada Putra Multimedia, dan masih banyak lagi kan Bang. Dan ketika pengumuman di gelar-gelar tersebut saya tidak tahu nih kan, tiba-tiba pas dikatakan Putra Sosial Sumatera Utara tahun 2021, tiba-tiba yang dikatakan Putra Kota Padang Sidimpuan, dan di situ saya kaget, kok kenapa bisa saya gitu, entah gara-gara apa gitu kan Bang. Tiba-tiba Terkejut dipanggil juga ya gitu. Bang. Ya. Iya, terkejut sebenarnya Bang. Nah, itu kan kita ada lihat ini juga nih Bang. Pastinya ada ilmu lah ya yang didapatkan waktu di karantina dan segala macem. Gimana sih Bang perasaannya sewaktu di karantina gitu? Sebenarnya sebelum saya masuk ke karantina saya tidak tahu tuh tentang beauty class, yaitu tuh duduk yang rapi gitu kan Bang. Tiba-tiba ketika saya Mhm. masuk di situ saya belajar duduk yang rapi itu seperti apa, Iya. tata krama itu seperti apa, catwalk yang bagus itu seperti apa, public speaking, dan di situ kita belajar tentang yang namanya persaudaraan gitu. Di situ banyak agama, ras, suku yang berbeda gitu kan. Dari tiap Mhm. daerah nih di Sumatera Utara, ada yang dari ujung sini, Iya. ujung sana gitu, ada yang dari kota Medan. Itu disatukan jadi satu dan tiba-tiba Mhm. kayak kami di sini baru bertemu gitu dan kami pas ketemu Mhm. itu kayak langsung akrab gitu. Padahal di situ kami belum Mhm. pernah bertemu sama sekali dan di hari pertama kami sudah akrab satu sama lain. Walaupun kami tidak tahu nama Mhm. dia, tapi kami tahu dia itu perwakilan daerah mana gitu, Bang. Ada chemistry-nya gitu ya. Waktu pertama jumpa Ada, langsung Bang. ngeh aja gitu. Pas pertama jam itu kayak, oh ini sih ini ya yang dari kota ini gitu. Oh ini Sultan, mana salaknya gitu kan dari Sidimbuan katanya gitu. Ditenturin salak ya Bang sama Abang. Iya bang, dan alhamdulillah waktu itu kami juga sama Dorasi lagi nggak Iya. diajak juga kan bang. Kami sama-sama bawa salak dari Kota Padang Sidimpuan. Berarti di waktu karantina banyak kelas-kelasnya gitu ya Bang ya? Ada kelas yang dipelajarin gitu. Ada bang, lumayan banyak sih bang. Disitulah kita belajar tentang yang cowok yang biasanya tidak pernah makeup nih kan bang. Tiba-tiba di situ ada Iya. kelas nih makeup gitu. Ya di situ kayak kalau saya memang tahu makeup kan. Ada tuh beberapa yang nggak tahu. Jadi di situ dia tahu. Oh ini bisa foundation duluan baru pakai ini gitu bang. Masuk ke ranah ini kita lebih menambah wawasan kita sih bang. Iya, iya, iya. Dari yang Jadi tidak tahu apa menjadi yang kita buat tahu Abang gitu. berubah gitu Bang? Yang paling berkesan bagi Abang itu selama ada di PPSU-nya gimana Bang? Yang paling berkesan itu di ikatan persaudaraannya sih Bang sebenarnya. Ketika hari terakhir tuh, di hari terakhir saya di situ lagi sakit, terus itu hari di mana grand final mau dilaksanakan. Di situ saya sakit, Mhm. demam, diri pun pusing kan Bang. Tapi teman-teman yang lain dari kamar-kamar lain saya, dari daerah-daerah lain datang tuh ke kamar saya, mijitin bilang gini, ayo Sultan kamu bisa, jangan nyerah lah, kan ini udah hari terakhir gitu. Ayo bangun gitu, dipijitin gitu, disemangatin gitu. Dan di situ saya kayak, oh iya ini hari terakhir saya bertemu dengan orang itu ya, saya harus bisa gitu, Jadi ada biar semangat ada yang muncul kenangan ya Bang? gitu, ada semangat yang Mhm. muncul. Seru lah ya selama ada di sana itu. Bukan seru lagi sih bang, malah seru banget sih Mhm. sebenarnya. Seru banget ya. Nah, itu kan banyak tuh Bang ya perwakilannya ya. Seperti kompetisi ya sebenarnya waktu ada di sana kan. Iya bang, Kompetitor yang paling berat yang Abang rasa itu dari mana sih Bang? sebenarnya pas yang paling deg-degan itu pas di deep interviewnya ya kan bang, karena kan kami di sini deep interview gitu, deep interview itu pasti ditanya gitu, satu pasangan masuk gitu yang Ya. punya pasangan, jadi ditanyai satu-satu gitu. Sebenarnya paling berat itu di situ, tapi Mhm. balik lagi.
ini kan kompetisi, sedangkan Iya. kami satu sama lain itu saling menyemangatkan gitu. Misalnya pas ini giliran saya maju nih waktu itu, ini Bang Heru dari Padang Lawas, dia bilang kayak gini, ayo Sultan kamu bisa, jangan nyerah kata gitu. Pasti bisa jawab pertanyaan semuanya kata gitu. Dan pas saya masuk saya kayak grogi itu hilang gitu, karena ada kok yang semangatin gitu. Walaupun kita di sini kompetisi, kita itu saling menyemangatkan satu sama lain. Ukhuwahnya itu persaudaraannya lebih besar ya daripada kompetisinya gitu bang. Iya Bang, persaudaraannya lebih besar sebenarnya daripada kompetisi. Karena kami pun di sini kompetisi. Salah satu wakil dari kami, ya wakil dari kami semua ke Sumatera, ke nasional nanti. Kami sudah di Sumatera Utara dan kami hanya memilih wakil dari kami menuju ke nasional. Oh, jadi ini bakalan berlanjut ke nasional gitu ya bang ya? Ada yang 5 gelar tadi bakalan lanjut ke nasional Bang. Kalau boleh tahu siapa aja tuh bang yang akan berlaga ke tingkat nasional? Yang putra aja, yang putra. Yang putra aja ya kan Bang. Kalau di wisata ada dari Toba, di Pesona ada Toba, di wisata ada Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, di Taruna ada Labuan Batu, di Kopi ada dari Siantar, di Mister Tourism ini yang terbaru yang diambil lisensi dari PPSU, dia dari Mandailing Natal Bang. Jadi gitu ya, tapi untuk ke nasionalnya kita yang dari Padang Sidimpuan ini belum ada rezeki ya bang ya untuk berlaga ke nasional. Belum ada Bang, karena kan di tahun lalu juga Sidimpuan itu kosong di PPSU, baru tahun ini ada. Sultan Jadi Samadora kedepannya gimana pembukaan nih? pertama lah. Seperti yang jadi saya bilang ke dari Abang Padang nanti, kita kalau untuk tahun depan seperti yang sudah kita bicarakan tadi malam, kita akan kerjasama gitu kan Bang, buat mencari putra dan putri terbaik dari Sumatera Utara. Jangan seperti kami persiapannya belum matang. Ini kita siapin matang-matang biar dia berangkat ke Sumatera Utara. Apa sih bang yang perlu kita benahin untuk kota kita gitu untuk bisa bersaing lah nanti di Sumatera Utara bang? Yang pastinya tuh yang paling penting itu sebenarnya Bang di keberaniannya sih. Soalnya kan di kota Padang Sidimpuan itu orang kayak kota pelosok gitu. Pasti banyak masyarakat di sana, apalagi pemuda-pemudinya masih kurang berani untuk mengeluarkan. Aku itu ada loh gitu. Aku ada loh bakatnya gitu. Dia masih lebih udahlah aku di sini aja nggak berani gitu. Pasti nanti kalah gitu. Dia terlalu mikirin kalahnya. Dia nggak mikirin nanti aku masuk ke sana gitu. Ya kan aku pasti bisa menang gitu. Kita mikirnya Jadi kita mikirnya itu harus kita menang gitu. Keberanian untuk langsung ke sana gitu Bang. Karena jujur aja Potensial saya bukan dan jujur aja saya sebenarnya bukan orang Padang Sidimpuan, tapi saya kelahiran kota Padang Sidimpuan. Nah, kalau Abang melihat kita kan anak-anak muda Padang Sidimpuan nih. Sebenarnya kita bisa bersaing nggak sih Bang di Sumatera Utara? Ya jelas bisa lah Bang. Soalnya kan potensi orang Padang Sidimpuan juga ada sebenarnya. Cuman orang itu balik ke yang tadi, kurang mengeksplor tentang keahlian orang itu sendiri gitu. Saya lihat kota Padang Sidimpuan juga memiliki potensi yang cukup banyak. Cuman masyarakatnya aja kurang mengeksplor keluar. Nah, Abang kan udah ini Bang, udah karantina, udah dapat ilmu-ilmu dari PPSU-nya. Nah, kalau Abang bisa ngenilai dan melihat dari sektor apa sih sebenarnya yang paling bisa kita benahin nantinya untuk persiapan generasi berikutnya kan di tahun depan ya, pasti ada di PPSU-nya. Untuk anak-anak muda kita nih Bang. Yang paling penting itu sebenarnya pertama itu attitude-nya Bang. Attitude. Karena kan kita tahu sendiri kan, attitude orang-orang sana gitu. Ya perlu dibenahi itu, kita harus bisa menempatkan diri. Ini kita di pertandingan attitude kita harus seperti ini, kita di rumah harus seperti ini. Beda lagi, pas karantina kan ada nanti jumpa panitia. Kita harus ramah dan tamah seperti ini gitu. Sedangkan di kamar ya udah sebebas kita mau ngapain aja gitu. Tapi ketika panitia datang ke kamar, kita balik lagi ke yang tadi. Kita harus lebih sopan kepada mereka. Karena yang paling penting dari semuanya itu attitude-nya itu nomor 1. Itu ya pelajaran yang paling berharga yang Abang dapatin selama ada di karantina dan berkompetisi di PPSU-nya Bang. Attitude dan ini Bang, tali persaudaraan sih sebenarnya. Soalnya kalau kita masuk ke situ kita kayak sombong gitu, nggak ada gunanya juga karena di situ kita kayak misalnya nih saya kan dari Sidimpuan, saya pergi ke Siantar gini. Di Siantar itu ada perwakilan Sumatera Utara yang 2021 angkatan saya. Jadi saya kayak aku di Siantar nih gitu, nambah teman gitu kan. Oh iya di Siantar dia datang gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita diam-diam aja pas karantina, tiba-tiba dia bilang sama dia pas kita di Siantar, aku di Siantar gitu. Kau aja waktu di karantina kayak gitu kok, pasti kayak gitu nanti. Jadi menambah relasi ya Bang ya? Relasi kita lebih lebar gitu Bang. Gimana sih Bang perasaannya selama ada di sana? Sebenarnya sebelum masuk karantina nih kan, saya kayak lebih jantungan gitu kan, kayak aduh jumpa orang itu pasti orang itu gini gitu, macam muncul lah pikiran-pikiran negatif. Ternyata pas masuk gitu lebih lega gitu. Oh aku udah di sini jumpa orang ini. Kayak pas masuk karantina kayak nggak lomba sebenarnya, kayak ya udah kita kompetisi seadanya aja, tapi berikan yang terbaik yang kita bisa gitu. Karena kita kan udah latihan berbulan-bulan, otomatis jangan jantungan lagi gitu. Inilah aku gitu. Kalau Abang apa tuh apa aja yang Abang persiapin untuk bisa bertarung di PPSU-nya kemarin? Yang perlu disiapin itu sebenarnya yang pertama itu ini ajang bukan ajang mencari duit sebenarnya. Ini ajang mengeluarkan biaya kita gitu. Mulai dari photoshoot,
dan segala macamnya. Itu yang pertama, biaya. Yang kedua itu apa, kita kenalan gitu. Misalnya kan kita Sultan nih kenal MUA yang di sana gitu. Jadi make upnya itu nggak perlu bayar, dia bisa buat gratis gitu. Karena aku wakil Sidimpuan loh gitu. Ya udah, aku sponsor kamu ke sana gitu. Relasi kita perlu, attitude yang tadi, table manner segala macam. Dan ini catwalk sama public speaking kita juga harus lebih bagus sebenarnya Bang. Karena di sana itu kita kayak cuma sekilas doang, ini loh gitu. Karena kan di sana karantina juga cuma 3 hari. Jadi Jadi kita sebenarnya lebih semua harus itu, mempersiapkan diri kita. jadi sebelum karantina sebenarnya kita udah mempersiapkan diri masing-masing ya Bang ya. Iya Bang, sebelum karantina harus Wah, dipersiapkan juga. seru sih pastinya sih. Jadi nih, prospek yang bakalan abang buat ke depannya sebagai putra sosial itu apa bang? Sebenarnya saya kaget nih kan Bang, tiba-tiba jadi putra sosial. Tapi prospek yang saya akan lakukan gitu, kembali ke dulu. Saya pernah berkeinginan buka pelajaran buat anak-anak jalanan gitu yang kurang mampu. Terutama di kota kita nanti, Kota Padang Sidimpuan, kami bakalan buat acara di sana bersama Dorasi Pramarta, pasangan saya. Dan kayak bantu-bantu di sana gitu. Pokoknya kegiatan sosial-sosial lainnya lah yang akan kami laksanakan di sana. Nanti stay tune aja di Instagram kami, nanti bakal muncul semuanya. Wah, ini bakalan seru nih. Bakalan ada ilmu-ilmu baru ya yang bakalan kita dapatin dari Bang Sultannya nanti dan Kak Dorasinya juga ya. Bakalan seru. Bakalan membawa warna baru untuk Kota Padang Sidimpuan sih pastinya ya. Pastinya Bang. Nah ya seru nih. Kalau teman-teman mau, ada teman ngobrol di sini juga yang mau nanya, silakan aja ya di type, nanti bakalan kita tanyain langsung sama Bang Sultannya. Jadi Bang Sultan nih kan udah belajar di sana, udah persiapin diri juga sebenarnya. Kalau Bang Sultan itu sebenarnya kesehariannya gimana sih Bang? Keseharian saya biasanya kalau saya itu kuliah kan Bang, saya kuliah jurusan psikologi di Universitas Medan Area. Dan kesibukan lain saya itu di luar itu, alhamdulillah, saya juga influencer di Kota Medan. Jadi saya banyak endorse gitu segala macam Bang. Itu doang kesibukannya. Jadi banyak bergelut di dunia sosial sebenarnya ya. Seperti itu kira-kira Bang. Nah apa nih yang paling abang harapin untuk kita nih, anak-anak muda Padang Sidimpuan nih? Saya harapkan itu cuma satu sebenarnya. Jangan takut untuk menunjukkan bahwa kamu itu bisa. Karena setiap manusia itu pasti memiliki potensi yang tersembunyi dalam dirinya. Jadi kita tuh harus mengeksplor agar semua orang itu tahu dan kita buktikan. Saya bisa. Sebenarnya saya bisa gitu. Kalau kita takut pasti kayak, aduh, jangan mikirin ke belakangnya kita bakalan gagal. Tapi mikirin, aku pasti bisa. Jadi kita akan berani maju ke depannya. Itu gitu sih ya? Padang Sidimpuan. Karena Padang Sidimpuan juga sebenarnya memiliki wisata yang cukup banyak. Dan masyarakat di sana kurang mengeksplor wisata tersebut. Apa tuh Bang? Kalau kita boleh, Simar Sayang itu orang taunya Simar Sayang itu masih satu kan Bang. Padahal Simar Sayang itu masih ada ke atas, masih ada naik tangga lagi ke atas gitu. Saya udah keliling itu semua. Dan itu ada di video advokasi saya di YouTube Putra Putri Sumatera Utara. Nah itu teman-teman bisa lihat, nanti bisa cek ya Bang ya, boleh ya? Boleh Bang. Kemudian becak di Padang Sidimpuan kan, Padang Sidimpuan kan sudah dinamakan Raja Becak tuh, karena becak dia satunya becak yang menggunakan Vespa. Padahal Vespa itu harganya mahal. Sedangkan di Sidimpuan dijadikan becak, bayangkan itu. Karena memang ada sejarahnya juga ya, becak dengan Padang Sidimpuan ini ada ketertarikan lain lah dibanding di lain cerita ya Bang ya. Apalagi sih Bang yang bisa kita highlight dari Kota Padang Sidimpuan ini dari menurut kacamata Abang deh? Yang paling menyorot sebenarnya salak Kota Padang Sidimpuan sih Bang. Karena kan orang banyak nih yang nanya, oh salak itu asli dari Sidimpuan sih atau dari daerah lain gitu. Kenapa Padang Sidimpuan dinamakan Kota Salak gitu? Pasti banyak yang nanya juga kan. Kenapa sih di Sidimpuan itu ada tugu salak gitu? Oh ini salak dari Sidimpuan gitu kan. Tapi kok nggak manis gitu. Padahal orang nggak tahu itu bukan dari Sidimpuan, itu dibeli di daerah lain. Namanya jadi memang ya udah namanya aku bawa dari Sidimpuan, padahal dia belinya bukan di Sidimpuan. Dia bisa beli di Medan tapi dia bilang Kota Padang Sidimpuan. Padahal waktu saya beli di salak di Sidimpuan itu rasanya manis gitu. Dari atas sampai bawah itu manis gitu pas beli di Sidimpuan. Beda sama saya beli di Kota Medan gitu. Makanan khas sana salak seperti itu. Jadi gitu ya Bang ya. Kalau boleh tahu nih Bang, Abang kapan nih bakalan balik lagi ke Padang Sidimpuan untuk ya setidaknya memberikan pengaruh lah untuk anak-anak muda di Padang Sidimpuan Bang? Saya ada jadwal di bulan depan Bang. Insya Allah saya bakalan datang ke Padang Sidimpuan bersama Dorasi Pramarta muncul ke sana. Kami kayak melakukan sosialisasi di sana lagi Bang gitu. Ya, kami ingin membuktikan kami ini bisa jadi putra putri Padang Sidimpuan menuju ke Sumatera Utara walaupun belum sampai ke nasional. Kalian pasti bisa di tahun depan gitu Bang. Kalian pasti bisa. Kami aja bisa, kenapa kalian tidak?
Mau nunjukin semangat itu ya untuk anak-anak muda di Iya Padang bang, Sidimpuan. kalah menang itu biasa. Ini namanya kompetisi. Mhm. Tapi kan nggak salah kita mencoba, kita bisa. Iya, iya, iya. Ya setidaknya udah coba gitulah ya. Iya, Bang. Setidaknya kan kayak saya coba, tiba-tiba dapat putra sosial gitu. Dora nyoba, Mhm. tiba-tiba Dora juga dapat putri persahabatan Sumatera Utara 2021. Setidaknya kami sampai provinsi pun kami berdua pulang ke Padang Sidimpuan itu membawa gelar terbaru gitu, gelar di Sumatera Utara. Mhm. Itu sih, Orang-orang sana udah kenal Padang Sidimpuan lah ya, pastinya dengan prestasi yang abang tunjukin. alhamdulillah. Alhamdulillah Mhm. orang-orang sana kenal dengan kota Padang Sidimpuan. Kalau orang-orang sana kenal Padang Sidimpuan ini dengan apa yang ada di benak mereka Ya, kalau abang sebutin Padang Sidimpuan gitu? oh, yang pertama itu pasti ini Bang, salak. Yang kedua itu becak Oh, Vespanya. jadi memang udah kesohor ya kalau Padang Sidimpuan ini ada salak, ada Vespa di mana-mana. Ya, yang pertamanya memang paling dikenal orang dari mana Padang Sidimpuan. Oh, Kota Salak. Dari mana Padang Sidimpuan? Oh, Kota Raja Becak itu ya gitu. Orang-orang udah Karena kenal yang dengan paling sebutan itu mencolok, semua ya. ya, Ya. karena yang paling mencolok itu yang dua itu Bang sebenarnya. Soalnya Mhm. kan kalau kalau wisata kan dulu di Sidimpuan ada si Bio-Bio, ada air terjun ini itu kan udah dipecah menjadi Tapsel sekarang. Tapanuli Selatan ada Mhm. Tapanuli Utara, ada Tapanuli Tengah gitu. Dan yang sekarang ada di Padang Sidimpuan juga ya paling terkenal paling hanya salak sama becaknya. Soalnya orang kurang tahu tentang Bukit Teletabis. Itu orang kurang. Orang taunya adanya si So- Bio-Bio gitu. soalnya kan yang abang sebut tadi kayak Bukit Teletabis juga masih baru ya. Orang-orang juga ya Iya, apaan Bang. sih? Cuman Orang-orang masih apaan sih gitu. Iya, pas saya buat video advokasi banyak yang bilang kan, itu bukit di mana Sultan kok paling puncak gitu kan. Iya, itu bukit Teletabis paling atas gitu. Dan dia kalau kita udah di atas kita bisa langsung lihat kota Padang Sidimpuan itu bagaimana rupanya gitu dari atas. wah, seru ya. Seru jadinya kalau memang ada anak-anak muda Padang Sidimpuan yang sudah berkompetisi di regional di Sumatera Utara dan membawa nama harum kota kita ya Bang ya, Padang Sidimpuan. Nah, terakhir nih Bang, sebelum kita close dan teman-teman juga di sini udah ya kita mungkin udah ngobrolnya udah cukup lama juga ya. Ya, Nah, apa nih yang Abang harapin? Tadi kan udah saya tanya sebenarnya untuk anak muda Padang ya, Sidimpuan. Kan ini bakalan kayak ini ya, kayak PPSU ya. Ada kan kolaborasinya antara pemerintah, NGO-nya atau dan juga anak mudanya nih. Kalau Abang nih, yang Abang harapin untuk pemerintah kita dan organisasi di Padang Sidimpuan dan juga anak mudanya. Ketiga nih, 3 poin nih. oh dari pemerintah ke masyarakat Sidimpuan dan anak Pemerintah, mudanya. organisasi ataupun komunitasnya, terus anak muda Padang Sidimpuan. Sebenarnya kalau masalah dari pemerintah, saya belum pernah berjumpa dengan wali kota Padang Sidimpuan, tapi Bapak itu pernah Mhm. buat video untuk mendukung saya sebagai putra kota Padang Sidimpuan. Dan saya lihat sendiri Bapak itu sebenarnya apa sih namanya bangga gitu. Ada dari kota putra dan putri dari kota Padang Sidimpuan yang berani membuktikan Padang Sidimpuan itu ada ke masyarakat luas gitu. Sebenarnya Bapak ini mendukung penuh masyarakat Padang Sidimpuan. Kalau masalah organisasi, saya kurang tahu organisasi apa aja yang ada di sana, tapi nanti kan bentar lagi ada kegiatan yang namanya clean World up, Clean Up Day. apa sih? World Clean Up Day. Iya. Ya, Kota Padang Sidimpuan juga melaksanakan itu dan saya sudah membuat video yang telah disuruh oleh WCD Padang Sidimpuan. Dan Mhm. saya berharap wali kota Padang Sidimpuan itu mendukung penuh organisasi yang akan melaksanakan itu. Karena kan itu menjaga kebersihan kota Padang Sidimpuan juga. Seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah-milah sampah misalnya, ini sampah anorganik, ini anorganik gitu Bang. Kalau untuk Mhm. masyarakat, anak-anak mudanya, tolong buktikan bahwa Padang Sidimpuan itu ada, tunjukkan kalian itu ada gitu. Kita dari Padang Sidimpuan itu ada, bukan hanya dari kota aja. Kita kan juga kota gitu, kota Padang Sidimpuan bukan kabupaten. Buktikan bahwa kita bisa. Mhm. Buktikan bahwa Padang Sidimpuan itu memiliki anak muda yang berbakat dan tidak takut Mhm. untuk melakukan apapun itu. Gitu ya Bang ya. Wah, terima kasih sekali nih Bang Sultan yang udah nemenin kita selama kurang lebih 15 menit ini ya Bang ya. Iya, Bang. Dan semoga Bang Sultannya cepat balik lah biar bisa memberikan warna baru untuk anak-anak muda di Padang Sidempuan ya. Ya setidaknya berkolaborasi dengan berbagai komunitas yang ada di Kota Padang Sidempuan ya Bang ya. Iya, Bang. Terima kasih sekali Bang Sultan dan terima kasih untuk teman ngobrol semua yang udah berhadir. Kita bakalan close live Instagramnya kita ini dan maaf kalau ada kesalahan kata untuk teman ngobrol semua. Terima kasih untuk Bang Sultan. Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Terima kasih.